Halo, balik lagi ke channel saya Kewan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan use case diagram menggunakan aplikasi StarUML. Di sini saya sudah menyiapkan dulu mengenai kebutuhan fungsional dan non fungsional dari aplikasi web market resto. Di sini ya namanya market resto. Kemudian aplikasi ini berbasis website. Nah, saya siapkan dulu di sini ada kebutuhan fungsional dari aplikasi saya, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhannya. Saya ingin sistem saya dapat digunakan satu memvalidasi pengguna, kemudian melihat dashboard informasi, kemudian mengkonfirmasi registrasi, kemudian dapat juga melihat penghasilan harian maupun bulanan, kemudian dapat melakukan top up, kemudian melakukan refund, kemudian juga melihat riwayat transaksi dari RestoPay. RestoPay ini adalah pembayaran dengan menggunakan e-money. Kemudian mengelola kategori, kemudian bisa melihat data restoran, kemudian juga dapat melihat data konsumen, data pesanan, kemudian juga data pemasukan, kemudian juga bisa melihat rekomendasi nih, menu-menu apa saja yang akan menjadi menu favorit. Kemudian juga bisa menerima aduan maupun komplain, kemudian juga bisa melakukan logout. Nah, untuk kebutuhan non fungsionalnya di sini analisis kebutuhannya saya batasi hanya 3. Yang pertama, sistem dapat berjalan di beberapa software web browser, diantaranya ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, kemudian ada Safari dan sebagainya. Di sini ukuran maksimum foto restoran yaitu sebesar 500 MB saja. Kemudian untuk extension foto restoran itu bisa JPEG, bisa JPG, atau BMP, ataupun PNG. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja ke aplikasi StarUML. Saya buka dulu aplikasi StarUML-nya. Baik, di sini saya akan membuat use case diagram berdasarkan kebutuhan fungsional dan non fungsional dari aplikasi web market resto. Di sini akan saya coba bikin dulu. Saya tambahkan dulu diagram, pilih use case diagram. Kemudian setelah itu saya bikin use case subjeknya dulu. Di sini contohnya namanya saya beri nama aplikasi market resto. Oke, sorry, sebelum lanjut saya ganti dulu di sini untuk distance diagramnya, saya ganti namanya dulu jadi aplikasi market resto. Nah, kalau sudah selesai, saya bikin frame dulu di sini. Modelnya saya pilih yang ini. Nah, ini dia. Use case aplikasi market resto. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, kemudian saya akan buat aktor dulu. Di sini saya butuh aktor yaitu sebagai konsumen karena ini kan berbasis website ya. Jadi hubungannya biasanya langsung dengan konsumen saja. Nah, di sini saya akan menambahkan use case yang dibutuhkan dalam aplikasi market resto ini. Yang pertama di sini saya perlu membuat akun dulu. Jadi konsumen dia bisa bikin akun. Nah, ini saya pakai asosiasi. Sebentar saya tarik ke bawah. Terlalu rapat. Oke, ini saya seperti ini saja. Oke, kemudian setelah membuat akun, use case ini bisa mengeset lokasi, lokasi.
Jadi saya misalnya lokasinya di kota A, itu saya bisa set di situ. Kemudian saya tambahkan bisa memilih restoran. Oke, kemudian selanjutnya bisa menyimpan item pesanan pada keranjang. Keranjang di sini maksudnya bukan keranjang ini ya, tapi keranjang yang ada di aplikasi. Oke, kemudian saya ini asosiasikan. Oke, kemudian dilanjut bisa melakukan check out pesanan. Jadi bisa check out pesanan. Kemudian selanjutnya bisa melakukan pemesanan. Bisa pesan makanan tentunya. Oke. Kemudian makanan maupun minuman. Kemudian selanjutnya bisa mencari restoran atau kuliner. Jadi bisa cari, ada fitur pencarian. Saya asosiasikan. Seret ke bawah aja. Nah, ini kurang ke bawah. Karena fiturnya lumayan banyak misalnya. Kemudian tadi sudah mencari restoran maupun menu kuliner. Sekarang bisa melihat status pesanan. Jadi statusnya gimana nih, sudah terkirim atau misalnya masih menunggu. Oke. Kemudian bisa menyimpan menu favorit. Saya misalnya punya menu favorit ya. Saya tambah sini asosiasi. Kemudian bisa merekomendasikan restoran. Selanjutnya saya bisa rekomendasikan restoran. Kemudian bisa menelusuri pengantaran pesanan. Saya juga bisa menelusuri pengantaran pesanan. Ini di sini, saya tarik ke sini. Kemudian
saya bisa melihat riwayat pesanan. Oke, saya kemudian bisa lihat riwayat pesanan. Ini saya kasih asosiasi ke sini. Oke, selanjutnya saya melihat riwayat pesanan. Ini saya tarik ke sini. Kemudian bisa mengecek saldo resto pay. Saya namanya resto pay saja ya, jangan go titik-titik. Oke, saya select mix ini. Kemudian saya contoh lagi, bisa mengambil struk pesanan. Oke, ambil struk pesanan. Kemudian bisa mengelola akun. Kemudian yang terakhir adalah bisa melakukan logout. Nah, dari semua fitur ini saya akan tambahkan satu use case tadi, karena di use case awal itu saya tambahkan tentang satu kecil dulu. Oke, segini kayaknya. Oke, segini. Saya tambahkan tentang validasi. Kenapa validasi pengguna itu penting? Karena ini untuk mengetahui apakah yang masuk ke dalam sistem itu betul-betul konsumen tersebut. Jadi semua use case ini yang ada di sini, sebentar, ini saya geser di sini. Itu saya tambahkan include ke validasi pengguna. Jadi wajib bisa cek dulu. Nah, ini untuk include-nya lumayan agak banyak
karena setiap use case di sini saya buat include ini juga. Termasuk juga ya, karena logout akan ditanya apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi ini. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk contoh use case aplikasi market resiko. Kemudian cukup sekian untuk materi tentang use case bagian kedua. Nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.